Terima kasih Bu Bapak, rekan-rekan sekalian sudah bergabung kembali di siang hari ini. Hari ini kita masuk ke sesi sistem pemilu, masih di sesi sistem pemilu. Bahasannya mengenai metode pemberian suara. Hari ini nanti ada saya dan Mas Usep, kami berdua yang Halo akan, Ibu-Ibu, Bapak-Bapak, nah salam. itu Mas Usep ya. Nah, jadi kali ini kita akan membahas mengenai metode pemberian suara. Tadi yang di awal tadi ya disampaikan Mbak Titi bahwa metode pemberian suara ini kalau dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu itu menjadi salah satu isu yang dibahasnya panjang gitu ya, lama gitu karena masing-masing partai politik punya punya preferensinya sendiri gitu. Istilahnya mau buka atau mau tutup nih biasanya itu yang memakan waktu yang panjang gitu dan biasa juga terjadi apa ya, ujung-ujungnya voting gitu ya, mau voting yang mana, atau kalau di pembahasan Undang-Undang Pemilu yang lalu, Undang-Undang 7 tahun 2017, itu dibuat di paket-paket gitu. Jadi misalnya sistemnya proporsional terbuka, tapi dapilnya kecil, terus PT-nya berapa persen gitu ya. Jadi ketika pembahasan Undang-Undang Pemilu tuh itu di paket-paket gitu. Jadi kayak mau beli makanan cepat saji ya, ada paket hemat 1, paket hemat 2, isinya apa. Nah, nanti kita akan bahas kenapa metode pemberian suara ini menjadi salah satu variabel sistem pemilu yang dampaknya besar ya. Nah, ini kalau kemarin kita mengikuti di sesi awal sistem pemilu, kalau Ibu Bapak ada yang belum ikut sesi itu, rekamannya ada di YouTube channelnya Perludem. Nah, ini kalau kita ambil dari di internasional IDEA, ini adalah keluarga sistem pemilu. Jadi secara garis besar itu ada 3 keluarga besar ya. Ada yang plurality majority, ada yang proporsional, ada yang mix, campuran, dan juga ada yang lainnya. Nah, kalau yang plurality itu ada first past the post, TRS, two round system, AV alternative vote, BV block vote, lalu ada party block vote. Kalau yang mix ada yang paralel dan mix member proporsional. Yang proportional representation ada yang list PR, ada yang single transferable vote. Kalau yang sistem lainnya ada yang single non-transferable vote, limited vote, dan juga board account. Nah, variabel sistem pemilu itu ada besaran daerah pemilihan, ada alokasi kursi yang hari Rabu lalu udah kita bahas, metode kepesertaan, nanti hari ini kita akan membahas metode pemberian suara, metode konversi suara menjadi kursi, ambang batas keterpilihan, dan jadwal pemilu. Nah, variabel-variabel inilah yang kira-kira kan kalau sistem pemilu itu kan secara sederhana adalah bagaimana mengkonversi suara menjadi kursi, bagaimana suara-suara pemilih yang udah masuk datang ke TPS itu dikonversi menjadi kursi. Nah, variabel-variabel inilah yang menentukan ya perolehan kursi peserta pemilunya tuh akan seperti apa. Nah, di metode pemberian suara ini kita awalnya nanti kita akan diskusi dari desain surat suara dulu ya, ballot paper-nya gitu ya. Sistem pemilu biasanya dari surat suara itu kita bisa ngelihat oh kalau surat suaranya seperti ini sistem pemilunya masuk kategori pluralitas mayoritas. Kalau di surat suara ada gambar partai, lalu ada calonnya banyak, oh ini artinya masuk kategori sistem proporsional gitu. Nah, konsekuensi dari jenis pemberian suara itu ada pola persaingan, kemudahan pemilih, perilaku pemilih, model representasi, pelembagaan partai, dan sistem kepartaian. Nah, dari desain surat suara itu ya, jadi kalau bahasanya di international idea itu ini, ballot paper itu apakah hanya kertas simple paper or power instrument gitu ya, instrument of power. Jadi itu karena dia menentukan gitu ya bagaimana desain surat suara, bagaimana pemilih memilih di dalam sebuah surat suara itu menentukan nanti hasil pemilunya seperti apa. Nah, ini signifikansi dari kertas suara ya, tadi saya ambil dari di International IDEA. Jadi pertama dia sebagai sarana tanda petik ya tatap muka antara kandidat dan konstituennya. Jadi kita bisa melihat siapa sih sebenarnya yang akan uh, yang yang menjadi calon-calon kita tuh siapa gitu ya. Kita bisa lihat itu di surat suara. Lalu sarana untuk menentukan pilihan politik kita.
Ya tentu ya lewat surat suara. Lalu sebagai dasar untuk menghitung mengalokasikan kursi pemenang pemilu, karena dari pilihan kita yang ada di surat yang sudah kita pilih di surat suara itu yang akan dihitung dan akan menentukan siapa yang menjadi pilihan kita dan menjadi pemenang pemilu. Lalu sebagai artefak sejarah, sebagai sebagai bukti sejarah ya, dulu kita pernah punya surat suara yang seperti apa, pemilu kita seperti apa, apakah ada perubahan dari satu pemilu ke pemilu yang lainnya gitu. Ini juga bisa menjadi bukti sejarah ya dari sebuah kertas suara, dari sebuah surat suara. Nah, ini sedikit ilustrasi kenapa surat suara, desain surat suara itu, bagaimana pemilih memilih itu menjadi sangat signifikan gitu ya. Mungkin Ibu Bapak ada yang familiar, ini adalah surat suara pemilihan Presiden Amerika Serikat di Florida. Jadi kalau di Amerika Serikat kan penyelenggara pemilunya masing-masing negara bagian itu punya mekanismenya sendiri gitu. Jadi bisa saja di Florida surat suaranya berbeda dengan di California gitu, atau di negara bagian yang lain. Nah, ini di Florida. Nah, ini ketika tahun 2000 itu sempat ramai pemilihan presidennya, ketika waktu itu dua calon utamanya adalah George Bush dan Al Gore. Nah, jadi ini model surat suaranya tuh ada dua ya, kanan kiri. Nah, istilahnya tuh diistilahkan dengan butterfly ballot ya, karena dia kayak kupu-kupu gitu, ada sayapnya di kanan dan di kiri. Nah, di surat suara ini agak kecil ya. Nah, jadi di sebelah kiri ini ada kandidat, di sebelah kanan juga ada kandidat. Nah, tapi pemilih tuh milihnya di tengahnya gitu. Nah, pemilih tuh kebingungan gitu ya. Nah, dengan surat suara seperti ini itu disimpulkan pemilih bingung. Karena yang paling atas kalau kelihatan itu kan George Bush ya dan wakilnya. Di bawahnya George Bush itu Al Gore dan wakilnya. Nah, ketika orang memilih Al Gore karena dia letaknya ada di bawahnya Bush, dia akan pilih kotak di bawahnya Bush. Karena mungkin dia nggak lihat lagi yang sebelah kanannya siapa. Dia mikir, oh saya milih Al Gore nih, karena Bush di atas, ya saya pilih bawahnya, yang saya pilih di bawahnya Bush gitu. Tapi ternyata kotak untuk yang W Bush itu bukan untuk Al Gore gitu, karena dia nomor urutnya tuh selang-seling. Jadi kalau kelihatan ya, ini kan Bush itu nomor 3. Nah, ternyata yang sebelah kanan Buchanan ini nomor 4-nya dia gitu. Al Gore baru nomor 5. Jadi kalau kita mau milih Al Gore, harusnya kita selang satu kotak, kita pilih di situ gitu. Jadi tidak langsung di bawahnya Al Gore. Sementara kalau orang nggak lihat lagi, nggak detail gitu ngelihatnya, dia langsung coblos, kalau di sana mencoblos ya, milih yang di bawahnya Bush. Dengan surat suara yang seperti ini, George W. Bush dianggap diuntungkan gitu, karena dia namanya di atas, ya pasti yang milih di situ kelihatan itu pilihannya kepada George W. Bush. Nah, inilah yang kemudian sempat ramai gitu ya, orang bilang loh, saya tuh milihnya Al Gore gitu, tapi kenapa yang dapat banyak yang nomor 4 gitu. Yang kemudian ramai dianggap ini sebagai sebuah skandal gitu ya, karena desain surat suara ini kemudian yang dianggap menguntungkan salah satu pasangan calon, dalam hal ini George W. Bush. Nah, inilah sebagai ilustrasi ya kenapa desain surat suara itu sangat menentukan gitu ya hasil pemilunya. Nah, karena di pemilihan presiden tahun 2004 itu sempat ramai, kemudian ada filmnya Ibu Bapak, kalau sempat gitu ya mencari filmnya, judulnya Recount, filmnya di tahun 2008. Nah, itu film Recount itu menggambarkan bagaimana situasi pada saat itu gitu. Kemudian dibawa sampai sengketa dan seterusnya gitu ya. Ini kalau yang sebelah kiri ini surat suaranya gitu, yang sebelah kanan tuh coret-coretannya gitu. Nah, ini saya ambil dari theguardian.com. Jadi inilah ilustrasinya gitu ya. Betapa tadi seperti pertanyaan di International IDEA, is ballot paper just as a simple paper or instrument of power gitu. Jadi walaupun dia kertasnya sederhana gitu ya, mungkin ini kecil kertasnya, tidak besar seperti surat suara kita, tapi ternyata menentukan sekali orang hasil pemilunya tuh ke siapa gitu. Jadi ternyata orang bisa salah pilih nih bukan kesleo ya, karena nggak detail gitu. Seperti itu. Nah, dulu kalau di Indonesia mungkin nggak bisa disamakan. Dulu kan pernah kita ada istilah coblos tembus ya, jadi kita coblos yang mana karena
bentuk lipatannya atau kertas suaranya besar, jadinya tembus ke pilihan yang lain gitu, akhirnya suaranya nggak sah. Kira-kira seperti itu untuk ilustrasinya. Nah, ini adalah kaitan atau metode hubungan antara metode pencalonan dengan calon terpilih. Nah, tadi kan disebutkan sebelumnya bahwa biasanya kita langsung kelihatan ya kalau surat suaranya jenisnya hanya partainya saja, oh ini artinya sistem pemilunya apa gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari variabel atau sistem pemilu, misalnya metode pencalonan, proporsional daftar tertutup, daftar calon disusun partai secara berurutan. Kalau proporsional terbuka itu daftar calonnya disusun partai politik tidak secara berurutan. Nah, metode pemberian suaranya kalau proporsional tertutup memilih partai, kalau proporsional terbuka memilih calon gitu. Nah, penetapannya kalau proporsional tertutup ini berdasarkan nomor urut, kalau proporsional terbuka berdasarkan suara terbanyak. Nah, kalau kita lihat tabel ini sebenarnya ini tabel yang bisa dibilang konvensional gitu ya, yang memang seperti itu gitu. Tapi terkadang ada negara-negara atau pembuat undang-undang yang memodifikasi gitu ya. Misalnya kita masih ingat di pemilu 2009 gitu ya, itu kan 2004 2009 kan ada modifikasi gitu. Misalnya kita bisa pilih calon tapi partai politik itu harus tapi dia harus memenuhi BPP tertentu dulu supaya memang suaranya untuk calon itu. Kalau belum memenuhi BPP maka berdasarkan nomor urut. Nah, itu kan modifikasi. Nah, inilah yang kemudian karena ada tadi ya modifikasi dari pembuat undang-undang yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi gitu ya, dibawa uji materi ke Mahkamah Konstitusi dan kemudian Mahkamah memutuskan bahwa kalau sistem pemilunya itu memperbolehkan pemilih untuk memilih calon secara langsung, ya dihitungnya harus berdasarkan suara terbanyak, tidak bisa nomor urut. Jadi putusan MK-nya dimaknai seperti itu. Banyak yang bilang bahwa putusan MK tuh kita harus pakai sistem proporsional terbuka, bukan proporsional tertutup. Nah, kalau kami sebenarnya memaknainya bukan seperti itu, tapi memaknainya adalah ya kalau pemilih sudah diberikan kesempatan untuk milih calon, nggak bisa dong dikembalikan ke partai politik gitu ya. Kan daulatnya udah rakyat milih langsung. Ya suaranya ya suara terbanyak. Ya begitu ya, Ibu Bapak, rekan-rekan sekalian, hubungan antara metode pencalonan, metode pemberian suara dengan penetapan calon terpilih. Nah, berikutnya terkait dengan variabel metode pemberian suara. Nah, sebenarnya ada tiga diskusi ya kalau kita bicara mengenai metode pemberian suara. Kepada siapa suara diberikan oleh pemilih, lalu kepada pihak siapa saja suara itu diberikan, dan bagaimana cara memberikan suaranya. Nah, ini pertama kepada siapa suara itu diberikan. Nah, ini contoh surat suara di pemilu 99, lalu pemilu DPR 2019, dan juga DPD ya. Nah, kalau kita lihat di pemilu 99, kepada siapa suara diberikan, kita berikan kepada partai politik. Tanda gambar partai politik ya, nomor atau tanda gambar partai politik. Nah, ketika pemilu 2019, pemilu DPR, DPRD, itu kita bisa milih nomor atau tanda gambar partai politik, kita boleh memilih langsung calon sesuai preferensi kita, atau boleh dua-duanya gitu ya. Dianggapnya suara, tapi dianggapnya suara hanya satu. Nah, kalau untuk DPD ya suara diberikan langsung kepada calonnya yang mau kita pilih. Ini yang pertama, kepada siapa suara diberikan. Nah, lalu kepada pihak siapa saja suara diberikan. Satu parpol atau calon gitu ya. Tapi bisa juga lebih dari satu parpol atau calon, atau satu kepada parpol dan satu lagi kepada calon tanpa preferensi. Atau bisa juga kepada banyak parpol atau calon dengan preferensi. Misalnya di Australia atau pemilihan wali kota di London, itu pemilih bisa memilih lebih dari satu. Jadi mengurutkan gitu ya berdasarkan preferensi kita. Nanti akan kita lihat contoh-contohnya. Nah, yang ketiga, bagaimana cara memberikan suara. Bisa mencoblos ya, kita mencoblos kalau di Indonesia, bisa menandai, kita pernah menandai ya, memilih pakai spidol itu, atau bulet-buletin, menghitamkan gitu ya, seperti ujian, atau dengan digital elektronik.
di tombol atau disentuh. Kalau di Korea Selatan itu ada cap gitu ya, kayak cap gitu. Jadi ada kolomnya, kalau kita pilih kita stempel gitu ya, kita ada capnya. Ini teknisnya gitu ya, bagaimana cara memberikan suara. Nah, ini tadi pemberian suara preferensial. Nah, ini adalah cara mengatasi kekurangan sistem 2 putaran, bisa menggabungkan putaran pertama dan kedua dalam satu pemilihan preferensial. Ada 2, ada alternative vote, ada supplementary vote gitu. Nah, kalau kita di Indonesia kan misalnya di pemilihan untuk gubernur DKI Jakarta dan pemilihan presiden itu kan membuka peluang 2 putaran. Jadi misalnya di putaran pertama ada lebih dari 2 calon, 3 atau 4 atau 5 gitu ya. Nah, kemudian kalau belum dapat 50% plus 1, maka 2 terbesarnya, yang dapat suara terbesar itu ikut putaran kedua. Nah, di model preferensial ini, dia modelnya ya model apa ya, bisa dibilang 2 putaran juga gitu ya, khususnya yang supplementary vote. Tapi dia dalam sekali pemilu gitu. Jadi dia nggak ada putaran kedua, tapi menghitungnya yang menghitungnya yang 2 putaran gitu. Nah, misalnya nomor 1 yang alternative vote. Jadi alternative vote itu misalnya gini, kita disuruh memilih gitu ya, misalnya kandidat itu ada 10. Nah, kita mengurutkan nih dari A sampai J gitu ya. Yang nomor 1 yang mana? Yang sesuai ya. Kalau nomor 1 kan berarti yang kita inginkan banget dia dapat kursi, kita urutkan, kita kasih dia nomor 1. Yang preferensi kita yang kedua itu kita urutkan nomor 2. Preferensi kita yang ketiga nomor 3 dan seterusnya gitu. Itu alternatif vote. Jadi kita punya alternatif. Kalau yang nomor 1 enggak, yang kedua, ketiga dan seterusnya sampai 10 misalnya. Nah, dengan sistem yang seperti ini, seorang kandidat yang urutannya di bawah bisa mengumpulkan banyak suara preferensi kedua, bisa mendahului kandidat yang menempati urutan lebih tinggi. Jadi bukan berarti yang nomor 1 itu pasti yang dapat suara gitu ya, yang di atas itu yang dapat suara, karena dia kemudian memang menghitungnya memang dia lebih kompleks gitu. Bapak bisa lihat kalau mau lebih detail di AEC, Australian Election Commission, itu ada simulasinya, cara menghitungnya memang lebih kompleks gitu ya. Nanti kalau misalnya belum dapat juga pemenangnya, nanti suara digabungkan lagi terus dihitung lagi gitu, nah seperti itu. Nah, dengan sistem seperti ini memang akhirnya suara pemilih tidak ada yang terbuang karena semuanya dihitung. Dan tadi ya lebih kompleks gitu kalau dengan sistem seperti ini. Nah, kalau supplementary vote ini pemilih diminta untuk tidak hanya menandai kandidat pilihan pertama mereka tapi juga kedua. Nah, misalnya tadi ya pemilihan wali kota di London atau pemilihan presiden di Sri Lanka. Nah, jadi misalnya ada 10 pasangan calon gitu ya, karena ini contohnya pemilu eksekutif di wali kota London. Ada 10 pasangan calon. Kita diminta memilih dua sesuai yang kita inginkan gitu ya, preferensi kita 2. Yang 1 ditandai nomor 1, misalnya pilihan pertama kita calon A, kita kasih tanda 1, pasangan calon B itu preferensi kita yang kedua, kita tandai nomor 2. Nah, kalau di London ini sama, dia sebenarnya mencari 50% plus 1 juga. Kalau misalnya belum dapat 50% plus 1, maka dia akan melihat gitu ya, dia akan melihat suara-suara pemilih. Jadi misalnya tadi ada 10 pasangan calon, 2 terbesarnya siapa gitu ya, misalnya A dengan C, sudah, tapi ini belum 50% plus 1 nih, masing-masing tuh belum dapat 50% plus 1, A dengan C. Nah, cara menghitungnya adalah melihat suara kandidat lain gitu ya. Nah, mereka melihat pilihan kedua dari pemilih-pemilih itu. Jadi misalnya ada yang milih pilihan pertamanya D, pasangan calon D, lalu pilihan keduanya adalah yang A. Maka yang A itu masuk, suara dia pilihan kedua itu masuk untuk A. Atau misalnya ada pilihan keduanya untuk C, maka dikasihkan untuk C. Jadi menghitungnya seperti itu. Memang lebih kompleks gitu ya dengan sistem yang seperti ini. Tapi tadi di sistem ini adalah dia mempersingkat, dia sebenarnya 2 putaran tapi dipersingkat gitu ya, dipersingkat. Jadi penyelenggaraan pemilunya tetap 1 kali. Tapi dengan desain metode pemberian suaranya itu dia tidak perlu 2 kali penyelenggaraan pemilu.
Itu untuk pemilihan wali kota di London dan di Sri Lanka. Nah, ini contoh surat suaranya. Nah, ini contoh surat suaranya. Kalau yang di atas ini, itu yang di Australia, yang di bawah, ini ada benderanya ya, bawah kiri ini di pemilihan wali kota London, dan yang di sebelah kanan itu Sri Lanka. Nah, yang di Australia itu kan kalau kita lihat ada garis ya, jadi yang ada A, B, C, D, E, F, G, lalu ada garis, lalu di bawahnya ada banyak nama ya. Nah, itu istilahnya kalau yang di atas itu upper the line, yang di bawah garis itu below the line gitu ya. Above the line, below the line. Nah, kalau kita sebagai pemilih di Australia gitu, misalnya kita sudah tahu mau pilih partai C, tapi kita nggak kenal dengan caleg-calegnya gitu. Kan kita disuruh ngurutin nih, berdasarkan preferensi kita nomor 1, nomor 2, dan seterusnya. Kita nggak tahu, nggak kenal nih. Nah, kita bisa untuk memilih yang atasnya aja. Jadi tidak perlu mengurutkan. Nah, itu kalau di Australia modelnya seperti itu. Nah, kalau di London tadi ini, jadi misalnya pilihan kita yang pertama itu ditulis di kolom A, pilihan kita yang kedua ditulis di kolom B gitu. Nah, kalau yang di Sri Lanka ini modelnya juga hampir sama dengan pemilihan wali kota di London di Inggris. Nah, berikutnya adalah mengenai konsekuensi penerapan pemberian suara. Jadi tadi seperti yang sudah disampaikan bahwa cara kita memberikan suara itu menentukan hasilnya. Nah, bagaimana konsekuensi penerapan metode pemberian suara ini akan disampaikan oleh Mas Usep. Silakan Usep. Baik, terima kasih Mbak Ninis. Ya. Tadi di awal Mbak Titi jelaskan bahwa isu sistem pemilu kalau di Indonesia itu lebih banyak soal buka tutup di dalam pilihan sistem proporsional yang tadinya sih harapannya di dalam presentasi kali ini itu mau coba juga menyajikan bagaimana sih pilihan sistem itu berkonsekuensi misalnya sama kebutuhan afirmasi perempuan gitu. Tapi mengingat kompleksitas materi ini ternyata nggak nyangka pas cari-cari referensinya, ternyata kompleks banget nih sebatas soal metode pemberian suara gitu. Jadi mungkin bisa aja di sesi pertanyaan, tapi lebih dalamnya di kelas berikutnya ya soal konsekuensi pilihan sistem pemilu terhadap afirmasi perempuan atau kebutuhan yang lainnya gitu yang lebih spesifik. Nah, mengingat lagi slide selanjutnya, ini spontan. Nah, mengingatkan lagi di dalam kelas sebelumnya bahwa sistem pemilu itu sebetulnya jauh lebih kompleks dibanding menjelaskan soal pilihan terbuka atau tertutup gitu. Nah, yang juga perlu diingat di dalam variabel sistem pemilu yang banyak, itu antar variabelnya mempengaruhi. Jadi, pilihan satu variabel itu berkonsekuensi harus menyertakan komitmen terhadap pilihan variabel yang lainnya gitu. Di sini yang ditekankan variabel yang sangat mempengaruhi adalah besaran daerah pemilihan, kepesertaan peserta pemilu ya, baik calon maupun partai politik, lalu metode pemberian suara dan keterpilihan. Jadi di kelas kita kali ini kita membahas metode pemberian suara itu tidak bisa dilepaskan dari 3 variabel lainnya gitu. Daerah pemilih, besaran daerah pemilihan, kepesertaan maupun keterpilihan dari metode yang dipilih sebelumnya. Nah, yang awal dan utama untuk menentukan sistem pemilu dan variabel yang akan ditentukan berikutnya itu adalah besaran daerah pemilihan. Jadi kita itu mau menerapkan sistem pemilu yang di dalam daerah pemilihan atau distriknya itu mau berapa kursi gitu. Nah, secara tegas klasifikasi sistem pemilu itu membagi dua besar sistem pemilu. Yang satu polaritas mayoritas yang biasa disebut sistem distrik ala Amerika Serikat. Yang kedua adalah sistem proporsional. Nah, besaran dapil di dalam besaran daerah pemilihan di dalam sistem polaritas mayoritas ini jumlahnya ada 1 kursi. Jadi kalau kita mau milih nih
kita tuh butuh di dalam satu daerah pemilihan kursinya cuma satu. Nah, itu berarti kita sudah memulai pemilihan sistem pluralitas mayoritas, karena memang di dalam sistem ini besaran daerah pemilihannya cuma ada satu kursi. Nah, konsekuensi selanjutnya, kalau sudah milih satu dapil itu satu kursi, maka bentuk kepesertaannya secara konsisten adalah calon, bukan partai politik. Lalu metode pemberian suaranya yang kita tekankan bahas pada hari ini adalah memilih calon, bukan memilih partai politik. Lalu konsekuensi selanjutnya, keterpilihannya karena satu daerah pemilihan adalah satu kursi, berarti siapapun yang mendapatkan suara terbanyak, dia yang mendapat kursi satu-satunya itu. Jadi raihan atau capaian suara dari calon-calon yang lain yang jumlahnya lebih kecil dari calon terbanyak yang meraih suara itu diabaikan karena cuma ada satu kursi di dalam daerah pemilihan. Nah, pembeda antara ini kan namanya pluralitas atau mayoritas. Pembeda kapan itu bersifat pluralitas dan kapan itu bersifat mayoritas itu ada di syarat keterpilihannya. Jadi kalau suara terbanyaknya itu berapapun persentasenya, mau di bawah 50, mau di atas 50, jadi mau 25%, mau 30%, mau 40%, bahkan mau 15%, kalau dia solo udah ada dapat yang terbanyak, ya dia yang dapat satu kursi itu. Nah, itu namanya pluralitas. Tapi kalau syarat keterpilihannya tuh harus mayoritas, harus 50%, nah itu namanya mayoritas gitu. Nah, ini biasanya sih lebih banyak yang menerapkan istilah sistem distrik itu pluralitas atau yang biasa digampangkan itu istilahnya satu putaran gitu. Selain di Amerika Serikat itu di pemilu legislatifnya Malaysia juga pakai pluralitas. Jadi nggak ada dua putaran di dalam pemilihan calon anggota legislatif, atau di Australia, atau di India gitu misalnya. Nah, itu pakai pluralitas. Jadi pemilihan anggota legislatifnya suara terbanyak tapi nggak harus dapat 50%. Atau biasa dianalogikan untuk menjelaskan sistem pluralitas mayoritas itu di konteks pemilihan eksekutif. Kita di pilkada itu sekarang selain pilkada DKI menggunakan sistem pluralitas. Kalau yang di DKI karena harus 50% lebih, dia mayoritas. Nah, konsekuensi dari variabel-variabel ini itu menentukan tingkat akuntabilitasnya. Jadi setelah terpilih, pertanggungjawaban dewan terpilihnya itu kepada pemilih gitu. Nah, ini kemudian konsistensi pilihan variabel ini yang menghasilkan tujuan utuh dari sistem pemilu pluralitas mayoritas yang memilih calon dengan besaran daerah pemilihan satu kursi di setiap distriknya. Nah, tujuan paling besarnya adalah, tujuan utamanya adalah akuntabilitas. Jadi pertanggungjawaban yang tinggi dari dewan kepada pemilih. Ada juga sebetulnya karena ini pemilihan legislatif, parlemen kan punya fungsi representasi, dia juga punya fungsi representasi dari hasil pemilu melalui sistem pluralitas mayoritas, tapi yang lebih ditekankan hasil dari pemilu melalui sistem ini adalah akuntabilitasnya. Nah, lalu bagaimana kalau kita menginginkan di suatu daerah pemilihan itu lebih dari 2 kursi gitu, agar tujuannya itu representatif gitu. Jadi misalnya di suatu daerah masyarakatnya itu majemuk gitu. Nah, kemajemukan ini penting untuk diwakilkan di dalam parlemen. Nah, maka kebutuhannya adalah di dalam daerah pemilihan lebih dari 2 kursi. Jadi kalau misalnya satu kursi tidak merepresentasikan kemajemukan daerah tersebut gitu. Makanya ini yang kemudian dinamakan sistem proporsional. Apa itu arti proporsional? Artinya ada di makna keterpilihan ini. Jadi proporsional itu adalah persentase suaranya itu sesuai dengan persentase kursi yang diperolehnya. Jadi kalau di sistem pluralitas mayoritas yang besaran daerah pemilihannya satu kursi,
dia tidak mempertimbangkan suara lainnya kecuali suara calon atau partai politik yang dapat suara terbanyak itu. Nah, kalau di sistem proporsional, semuanya suara dipertimbangkan agar sesuai jumlah persentase suaranya dengan persentase kursinya. Nah, kalau kita sudah milih besaran daerah pemilihannya lebih dari 2 kursi, maka konsistensinya variabel kepesertaannya adalah partai politik. Gitu. Lalu selanjutnya metode pemberian suaranya itu memilih parpol, bukan memilih calon. Keterpilihannya secara proporsional. Jadi tadi ya, jumlah suaranya itu sesuai dengan jumlah persentase kursinya. Nah, akuntabilitasnya, Dewan itu bertanggung jawabnya ke parpol, bukan kepada pemilih. Ini yang kemudian membedakan sistem pluralitas atau sistem distrik dengan sistem proporsional. Kalau di sistem distrik atau sistem pluralitas, kursi Dewan itu dipertanggungjawabnya langsung kepada pemilih. Kalau kursi proporsional, kursi hasil sistem proporsional, kursi Dewannya itu pertanggungjawabannya kepada partai politik. Tujuannya apa? Tujuannya representasi ideologi di dalam masyarakat yang terlembagakan ke dalam partai politik. Nah, pilihan pilihan bentuk atau metode pemberian suara itu kan berkaitan sama pilihan dari besaran daerah pemilihan. Jadi kalau misalnya dipilihnya 1 kursi, lalu metode pemilihannya adalah calon, maka kompetisinya itu lebih susah, lebih ketat, lebih kompetitif dibanding pilihan metode pemberian surat suara dengan memilih parpol di dalam sistem proporsional yang kursinya itu banyak. Nah, di sini saya tegaskan perbedaannya di konteks Indonesia yang juga bisa dibandingkan di negara-negara lain di pilihan sistem proporsional dengan varian daftar terbuka sama daftar tertutup gitu. Nah, di dalam pilihan daftar tertutup, pola persaingannya sebagaimana yang diasumsikan dalam konsep konsistensi pilihan variabel sistem pemilu yang dijelaskan sebelumnya gitu. Jadi kalau milih 2 kursi lebih di dalam daerah pemilihan, maka yang berkompetisi adalah partai politik, sehingga kita milihnya partai politik gitu. Nah, artinya pola persaingannya adalah antar partai politik. Di sini ada, saya gambarkan surat suaranya lambang partai politik, lalu berkonsekuensi pada pola persaingan antar partai politik gitu. Jadi kepesertaan parpol berkonsekuensi pada pemilihan parpol di surat suara, yang itu menggambarkan juga persaingan antar partai politik gitu. Jadi urusannya elektabilitas partai politik semata, tidak ada yang lain. Nah, di dalam surat suara daftar terbuka, pola persaingannya itu bukan hanya persaingan partai politik, tapi juga persaingan antar calon lain partai dan di dalam partai politik itu sendiri. Nah, di sini karena apa ya, ada modifikasi antara sistem proporsional yang secara konvensional itu memilih partai politik dan kepesertaannya adalah partai politik, lalu dimodifikasi menjadi daftar terbuka dengan memilih caleg. Di sini ada semacam apa ya? Saya mau bilang penyimpangan khawatir peyoratif terhadap daftar terbuka nih. Jadi ada semacam bentuk kompetisi yang sebenarnya itu khasnya ada di sistem distrik gitu, yang bersaing antar individu calon gitu. Jadi kalau misalnya nih di dalam daerah pemilihan itu ada 4 kursi misalnya, lalu ada satu partai politik secara tradisi punya capaian selalu mendapatkan 1 kursi gitu. Nah, capaian 1 kursi ini di dalam internal partai politiknya terjadi persaingan ala sistem distrik atau sistem pluralitas. Karena setiap caleg di dalam daftar partai bersangkutan itu bersaing untuk mendapatkan 1 kursi, padahal itu di dalam sistem proporsional daftar terbuka gitu. Padahal di situ
mereka berkompetisi di dalam sistem proporsional. Tapi karena ada tradisi atau kemungkinan suatu partai politik itu hanya bisa mendapatkan 1 kursi, maka terjadilah persaingan di internal partai politik antar calegnya itu bersaing dengan sifat yang persaingannya itu seperti di sistem pemilu pluralitas atau sistem pemilu distrik gitu. Sehingga apa yang ingin dicapai dari pilihan proporsional ini tidak utuh gitu, karena ada ketidaksesuaian atau tidak konsistennya pemilihan variabel-variabel sistem pemilu. Lanjut. Nah, ini pelembagaan partai politik gitu, yang biasa kualitasnya itu ditunjukkan dengan istilah partai ID atau pengakaran partai politik. Nah, saya ambil datanya SMRC sampai tahun 2016. Jadi pasca reformasi hingga sekarang, dari pemilu 99 sampai pemilu 2014 ya, ini datanya, partai ID kita tuh terus turun gitu. Nah, kalau kita baca buku sistem pemilu yang publikasikan International IDEA, di situ sistem pemilu Indonesia dengan pilihan proporsional daftar terbuka itu dibandingkan dengan pengalamannya negara Brazil ya. Jadi Brazil itu menggunakan sistem pemilu proporsional daftar terbuka juga dan juga menggunakan sistem presidensial. Nah, di International IDEA itu udah memetakan apa yang terjadi di Indonesia itu terjadi juga di Brazil gitu. Jadi makin lama sistem pemilu itu diterapkan dengan daftar terbuka, partai ID itu makin menurun. Yang meningkat adalah personalisme istilahnya. Saya sampai salah baca ini profesionalisme atau personalisme. Jadi istilahnya adalah personalisme. Jadi meningkatnya personalisme individu gitu. Dalam artian di sini caleg, lalu ideologi dan kelembagaan partai politik itu makin lama makin dilupakan karena penyajian metode pemberian suara melalui daftar terbuka itu memilih calon, bukan memilih lambang partai. Lalu selain meningkatnya personalisme, juga meningkatnya klientelisme gitu. Jadi bentuknya itu kalau di sini dinasti politik gitu. Di sana juga terjadi juga tuh namanya dinasti politik dari sistem proporsional daftar terbuka. Tapi International IDEA masih terlalu hati-hati untuk menyimpulkan ini disebabkan oleh daftar terbuka gitu. Saya nggak tahu ya udah diperbarui atau belum risetnya, tapi IDEA ini terakhir dia mempublikasikan tuh berdasarkan pengalaman sampai 2012. Nah, menurut saya sih kita setuju kalau misalnya ini banyak faktor yang saling mempengaruhi ya, misalnya biaya politik yang mahal gitu. Tapi ya itu faktor metode metode pemberian suara dengan daftar terbuka itu diduga berkontribusi dalam meningkatkan personalisme individu caleg yang kemudian berdampak pada dilupakannya kelembagaan partai atau ideologi partai politik yang juga menyertakan peningkatan dinasti politik gitu. Lanjut deh. Nah, ini juga ada konsekuensi dari sistem kepartaian dari penerapan sistem daftar terbuka di Indonesia. Yang ini juga dicatat di Brazil, International IDEA menduga tingginya fragmentasi atau sistem kepartaian multipartai ekstrim ya di Brazil itu salah satunya disebabkan oleh penerapan daftar terbuka gitu. Jadi semakin banyak pemilih dihadirkan pilihan melalui caleg-caleg yang berkampanye, maka semakin menyebar kemungkinan pemilih menentukan pilihannya di permukaan surat suara yang itu berdampak pada semakin banyaknya partai politik dengan distribusi suara dan kursi di parlemen itu yang persentasenya relatif merata gitu, sehingga
hasilnya adalah sistem kepartaiannya menjadi multipartai ekstrim gitu. Lagi-lagi International IDEA juga masih menduga, belum menyimpulkan secara pasti apakah daftar terbuka ini menjadi sebab yang signifikan terhadap meningkatnya multipartai ekstrim gitu di suatu negara dengan sistem pilihan proporsional daftar terbuka. Nah, pengalamannya Brazil ini mirip banget sama pengalamannya Indonesia yang milih proporsional daftar terbuka, lalu mengalami peningkatan fragmentasi partai politik di parlemen, lalu menguatnya personalisme calon individu, makin berkurangnya partai ID di suatu negara, dan meningkatnya politik dinasti. Lanjut. Nah, ini bisa dibandingkan dengan pengalaman pemilu 2014 yang belum serentak sama pemilu 2019 yang sudah serentak. Jadi kan teorinya, aduh ini ada Pak Hadar kok, saya kalau ada Pak Hadar kalau ngejelasin sistem tertutup terbuka takut ya. Ini ada pilihan Pak Hadar, selamat datang Pak Hadar. Mohon koreksinya kalau salah Pak. Jadi tujuan dari pemilu serentak kan untuk menciptakan koalisi yang suportif terhadap presiden terpilih dengan dengan keadaan fragmentasi partai yang multipartai sederhana gitu, tidak ekstrim gitu. Jadi semakin tinggi fragmentasi parlemennya, support dari parlemen untuk mendukung kebijakan presiden dari janji-janji kampanyenya itu bakal lebih sulit gitu. Nah, tujuannya itu kan itu. Jadi membentuk koalisi mayoritas dari presiden terpilih, selain itu menghasilkan fragmentasi partai politik yang rendah gitu, atau menciptakan multipartai sederhana gitu di dalam sistem presidensial. Nah, kalau kita bandingkan hasil pemilu 2014 yang belum serentak dengan daftar terbuka, lalu hasil pemilu 2019 yang sudah serentak dengan sistem pemilu daftar terbuka juga. Nah, ada pengurangan dari fragmentasi partai dari nilainya angkanya 8 menjadi angkanya 7. Tapi pengurangan ini dinilai tidak signifikan. Nah, ini lagi-lagi ya, karena perlu dan belum khususnya saya belum melakukan risetnya, seberapa jauh peran dari daftar terbuka yang memberikan ruang tiap-tiap caleg ini berkampanye bertemu kepada calon pemilihnya, itu mempengaruhi distribusi suara yang relatif merata gitu, yang tidak jauh beda ketika sebelum di pemilu sebelumnya tidak diselenggarakan secara serentak. Kan kalau total efek dari efek teknis dari sistem pemilu serentak yang diharapkan untuk menguatkan sistem presidensial itu bekerja dengan signifikan, tadinya diprediksi partai seperti PDIP dan Gerindra yang punya calon presiden dari internal partainya itu bakal mendapatkan suara yang signifikan berbeda dari pemilu sebelumnya dan mendominasi persentasenya di parlemen itu. Nah, ternyata hasil itu tidak dicapai. Lagi-lagi ini dugaan karena setiap caleg yang disertakan di dalam daftar pemilih itu memungkinkan menghasilkan pemilih untuk kemudian meningkatkan elektabilitas partai politik, ya lalu hasilnya adalah jumlah kursi yang tidak jauh berbeda dibanding pemilu sebelumnya gitu. Lanjut, oke. Oh ya, sebelumnya juga gini, dugaan begitu berperannya tiap caleg ini mengumpulkan suara dari pemilih, itu juga dari penjelasannya Burhanuddin Muhtadi yang meriset dan menghasilkan disertasi tentang politik uang ya. Jadi
di dalam penjelasannya tuh gini, eh, ini ini bukan secara khusus kemudian ditekankan di dalam disertasinya sih, tapi di dalam suatu pertemuan di Indonesia Corruption Watch, jadi Burhanuddin tuh ditantang untuk mengaitkan antara politik uang dengan signifikansi politik uang gitu. Jadi apakah iya politik uang itu signifikan terhadap keterpilihannya caleg gitu? Nah, kalau kita bandingkan persentasenya antara, ini menurut Burhanuddin tadi ya, kalau kita bandingkan persentase antara orang yang menerima uang dengan kemudian orang yang mengikuti ajakan pemberi uang itu untuk memilih calon tertentu, itu ternyata persentasenya rendah banget gitu. Kalau nggak salah sekitar 10%. Nah, tapi kalau dibandingkan persentase ini dengan persentase kalau kita bandingkan persentase ini dengan selisih antar caleg yang terpilih di tiap-tiap daftar calon, itu ternyata jumlahnya signifikan. Karena jumlah persentase antar caleg itu bisa di angka hanya selisih 2% atau selisih di bawah 10% gitu. Jadi politik uang itu memang tidak otomatis membuat pemilih itu bergerak untuk mengikuti ajakan si pemberinya, tapi nilai persentasenya itu sangat signifikan ketika dibandingkan dengan perbedaan antar caleg dalam meraih suara yang kemudian itu bisa menentukan dirinya mendapatkan kursi dari partai politik gitu. Nah, sehingga signifikansi ini menjadi dasar para caleg itu masih percaya dan melakukan politik uang gitu. Itu sih yang kemudian jadi penambah atau penguat dugaan apakah daftar terbuka ini mendorong praktek politik uang yang kemudian berkonsekuensi pada pemilih yang memilih tiap-tiap caleg yang melakukan politik uang, lalu menghasilkan distribusi suara dan kursi yang tidak jauh beda di pemilu sebelumnya yang belum melakukan pemilu serentak gitu. Nah, rekomendasinya apa ketika kita ada di momen tahun 2020 mau melakukan revisi undang-undang pemilu, khususnya di dalam pemilu DPR dan DPRD. Nah, kita perlu tadi mengingat bahwa Indonesia ini udah pilih sistem presidensial gitu. Pak Hadar dan kawan-kawan dulu bersama Setro dan aktivis demokrasi lainnya. Tapi pertanyaannya adalah ternyata ketika dipraktekkan sistem presidensial ini lalu dibandingkan dengan pengalaman-pengalaman negara lain, itu tidak cocok dengan keadaan parlemen dengan sistem kepartaian multipartai ekstrim gitu. Nah, berarti yang perlu diubah tentu saja nggak mungkin nggak mungkin mengubah pilih presiden langsung jadi sistem parlementer karena itu ada di konstitusi dan tentu banyak dari kita nggak setuju pemilu presiden langsung itu diubah jadi dipilih parlemen lagi gitu kan. Yang paling mungkin adalah mengubah variabel sistem pemilu karena itu ada di tataran undang-undang dan hanya menyertakan beberapa pasal saja atau ketentuan saja yang salah satunya adalah mengenai metode pemberian suara gitu. Nah, di dalam konsep pemilu serentak agar kotel efek itu optimal sehingga menghasilkan pemerintahan terpilih di mana legislatifnya tuh suportif terhadap eksekutif atau presiden yang terpilih, maka dia punya kebutuhan semakin menyatu surat suara, makin sederhana pencalonan, maka makin optimal kotel efek sehingga akan terhindar dari pemerintahan terbelah karena yang tercipta adalah pemerintahan terpilih di mana legislatifnya tuh suportif dengan presiden terpilih gitu. Nah, di sini saya sajikan ada 3 model surat suara. Dari kanan itu ada model surat suara 3
yang sedang diterapkan di Indonesia. Jadi pemilu serentak 2019 menggunakan model surat suara 3, yang kiri adalah pilihan presiden, pasangan calon presiden dan wakil presiden, yang kanan adalah pilihan partai politik di mana ada lambang partai dan daftar caleg. Nah, tapi karena ambang batas pencalonan presiden, saya yakin di sini banyak dari kita nggak setuju. Akhirnya di 2009 itu cuma ada 2 pasangan calon presiden gitu. Harapannya ambang batas pencalonan presiden itu bisa kita hapus gitu sehingga pilihan presiden itu banyak. Nah, model surat suara 3 ini berdasarkan pengalaman Indonesia, meskipun baru sekali ya, dan Brazil sudah lama menerapkannya, itu ternyata sulit menghasilkan pemerintahan terpilih yang legislatifnya itu suportif terhadap eksekutif, dan juga sulit menghasilkan fragmentasi partai yang multipartai sederhana, selalu menghasilkan multipartai ekstrim. Sehingga model surat suara 3 ini berdasarkan pengalaman tidak direkomendasikan. Lalu model surat suara 2 ini ada di satu surat suara, pilihannya metode pemberian suaranya adalah memilih partai politik gitu. Jadi di atas adalah pilihan presiden, yang di bawahnya adalah pilihan partai politik gitu. Jadi di dalam surat suara ini tidak menyertakan gambaran koalisi atau partai pengusungnya. Bisa jadi ini lebih baik dari yang surat suara 3, tapi alangkah baiknya kita kalau misalnya pertimbangkan pada model surat suara 1. Ibu Bapak, ini model-model ya, model-model surat suara yang ditawarkan terkait dengan sistem pemilu serentak yang kita jalankan ya. Jadi tadi Usep sampaikan bahwa kemarin beberapa diskusi sempat disampaikan ternyata kotel efek di pemilu serentak itu belum ada efeknya gitu ya, karena salah satu penyebabnya karena masing-masing pemilihan ini tuh berjalan sendiri-sendiri. Yang presiden jalan sendiri, yang DPR jalan sendiri, DPRD jalan sendiri gitu ya, apalagi DPD. Nah, di desain ini ditawarkan bagaimana supaya efek itu lebih terasa gitu ya, di dalam surat suara gitu. Jadi dalam satu surat suara itu terlihat partai koalisinya gitu ya, yang mendukung pasangan calon presidennya siapa, koalisinya siapa gitu, itu terlihat. Jadi bisa diakomodir dalam sebuah surat suara yang harapannya ada efeknya gitu ya, legislatifnya bisa mendukung kotel efek tadi. Makin menyatu surat suara, makin sederhana pencalonan, makin optimal kotel efek dan terhindar dari pemerintahan terbelah. Nah, berikutnya ini tadi kalau yang atas ya, yang atas ini untuk pemilu serentak nasional. Jadi ini contoh ya, contoh yang bisa ditawarkan ya, contoh yang bisa ditawarkan, desain yang dicoba dibuat dalam sebuah surat suara gitu. Karena kan tadi kita diskusikan bahwa surat suara itu menjadi instrumen yang bisa menentukan hasil pemilu. Nah, ini Usep udah balik lagi nih. Saya balikin ke Usep ya. Makasih Teh Ninis. Ya tadi betul apa yang ditekankan oleh Teh Ninis ya, bahwa yang saya jelaskan ini sebenarnya salah satu rekomendasi, jadi bukan keharusan gitu, berdasarkan studi dan pengalaman negara yang saya telusuri gitu. Nah, kalau misalnya ini diimplementasikan, metode pemberian suara soal di dalam pemilihan DPR dan DPRD lalu dikaitkan dengan desain pemilu serentak nasional dan lokal. Nah, ini yang kemudian desain surat suara ini yang kemungkinan lebih mendukung tujuan kotel efek yang hasilnya adalah pemerintahan yang didukung oleh parlemen dengan fragmentasi partai yang multipartai sederhana, dengan sistem kepartaian multipartai sederhana gitu. Jadi
kalau soal pemilu serentak nasional dan pemilu serentak lokal, yang di atas ini kan pemilu serentak nasional ya. Di sini hanya ada satu surat suara, jadi kita memilih hanya ada dua surat suara. Satu surat suara itu penggabungan antara pilihan presiden dan partai. Jadi ada gambar pasangan calon, di bawahnya adalah partai pengusung. Kalau surat suara lain adalah surat suaranya DPD, pemilihan DPD. Nah, jadi di pemilu serentak kita cuma punya dua surat suara, satu surat suara penggabungan pilihan presiden dengan pilihan partai politik pengusungnya yang bisa langsung kita pilih di satu surat suara itu. Lalu kalau pemilu serentak lokal, untuk pemilihan gubernur dan DPRD provinsi, hanya ada satu surat suara, kita milih pilihan gubernur dan partai pengusungnya di satu surat suara. Lalu untuk pemilihan bupati dan anggota DPRD, kita juga hanya punya satu surat suara, di atas itu adalah pasangan calon, di bawahnya adalah partai pengusung yang kemudian bisa dipilih di satu surat suara tersebut gitu. Nah, ini tawaran kalau kita mau mempertahankan sistem daftar terbuka gitu. Jadi agar surat suara yang amat kompleks dan mahal di pemilu 2019, 2014 dan 2009 juga 2004 itu nggak keulang lagi, sehingga berefek pada tingginya surat suara tidak sah, kemudian pembebanan biaya pemilu yang tinggi gitu, lalu kemudian kompleksitas dalam mengkampanyekan atau dalam proses pendidikan pemilih. Jadi ini bisa kemudian disederhanakan. Saya coba bandingkan sama surat suaranya pemilu Sri Lanka. Jadi di dalam satu surat suara yang simpel ini besarannya lebih kecil dari A4 ini, dan hitam putih surat suara. Jadi sangat efisien, sangat tidak membebani secara biaya dan tidak rumit. Jadi kalau kita pertahankan daftar terbuka, maka desain surat suaranya sehingga bisa menghadirkan metode pemberian suara dengan daftar caleg ya tetap. Jadi kita bisa lihat yang sebelah kanan ini, kolom paling kiri itu ada nomor, berarti itu nomor kepesertaannya. Kolom kedua itu nama partai politiknya, dan kolom ketiga itu lambang partai politiknya. Lalu kolom terakhir adalah tempat pemilih itu menentukan pilihannya gitu. Lalu kalau dia milih calegnya, dia milih angka di bawahnya. Jadi caleg itu berkampanye nomornya gitu. Dia dapat nomor berapa, lalu dia mengkampanyekan nomornya. Nah, karena tadi kan harapannya kita di bawah ini masih bisa menyajikan daftar caleg ya, simulasinya yang di atas pilih satu partai politik, lalu daftar calegnya pilih caleg nomor berapa. Seperti itu. Ini tawaran juga ya, bukan keharusan. Nah, kalau kemudian kita masih juga mempertahankan sistem proporsional daftar terbuka, lalu mau menggabungkan surat suara presiden di dalam satu surat suara, bisa direkomendasikan, bisa dipertimbangkan desain seperti ini. Jadi di dalam satu surat suara yang sebelah kanan ini mau menggabungkan dua surat suara pemilu presiden sama pemilu DPR. Nah, yang sebelah kanan ini di dalam satu surat suaranya, di situ ada nomor yang paling kiri, kolom paling kiri itu nomor dari pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nah, lalu di kolom nomor 2 adalah nama calon presiden dan calon wakil presidennya. Kolom nomor 3 ada nama partai dan lambang partai politiknya. Nah, yang di bawah adalah nomor urut calegnya. Jadi, si pemilih itu bisa di dalam satu surat suara memilih nama capres-cawapresnya, memilih nama partai politiknya atau lambang partai politiknya, lalu memilih calegnya di nomor urut berapa. Jadi ini bisa disederhanakan.
dari kompleksitas surat suara yang di sebelah kiri ini. Jadi melalui modifikasi satu variabel sistem pemilu saja, yaitu metode pemberian suara, kita bisa apa ya? Tadi yang Ninis tekankan, instrumen ini bisa jadi powerful gitu untuk mengubah hasil pemilu sesuai dengan tujuan yang kita mau capai gitu. Nah, ini juga tawaran tadi udah disinggung sama Ninis ya. Jadi berdasarkan banyak literatur ini, jurnalnya bisa di searching di Google sih tentang apa ya, presidensialisme yang perbaikan presidensialisme untuk menghasilkan sistem kepartaian moderat di dalam pemilu serentak itu ada yang berhasil, ada yang gagal. Nah, salah satu penyebab kegagalannya itu adalah pemilunya 2 putaran gitu. Nah, Indonesia kan hasil pemilu presiden itu harus 50% lebih, menyertakan syarat sebaran daerah itu kan ada di konstitusi. Nah, itu kan susah diubahnya. Sedangkan pengalamannya kalau 2 putaran, fragmentasi partai politik menjadi multipartai sederhana itu sulit dicapai gitu. Nah, sistem preferensial itu bisa jadi pertimbangan kita untuk menerapkan pemilu presiden 2 putarannya di dalam satu surat suara gitu. Jadi bisa mencontoh apa yang diterapkan oleh pemilunya London di Inggris, jadi memilih wali kota. Jadi yang sebelah kiri ini surat suaranya. Ini bayangkan jadi surat suaranya pemilu presiden kita. Yang sebelah kiri itu adalah nama presiden dan partai pengusungnya. Lalu kolom A itu dikasih silang sebagai pilihan pertamanya. Nah, kolom B itu dikasih silang sebagai pilihan keduanya gitu. Jadi kalau saya cek konstitusinya sih memungkinkan itu, tapi nggak tahu ya original intentnya mungkin Pak Hadar dan kawan-kawan yang mengusung amandemen pemilihan presiden langsung di konstitusi itu mungkin bisa lebih cerita apakah mungkin nih original intent atau asal muasal dari pasal mengenai pemilihan presiden langsung dan syarat terpilihnya itu bisa diimplementasikan melalui surat suara sistem preferensial gitu. Nah, itu kalau kita nyontoh model surat suara di pemilu wali kota London. Nah, kalau yang di pemilu Afghanistan ini mirip dengan ini yang paling kanan yang warna hijau itu pemilu Afghanistan milih presiden. Kalau dia seperti di Sri Lanka, dia milihnya bukan pakai cross karena ini kotaknya cuma ada satu. Dia menentukan pilihannya itu pakai angka, nomor 1 atau nomor 2. Jadi nomor 1 itu pilihan pertamanya sebagai gambaran putaran pertama, nomor 2 itu adalah pilihan keduanya sebagai gambaran putaran kedua gitu. Jadi kalau di hitungan pertamanya itu belum menghasilkan 50%, maka pemberian suara di pilihan kedua atau putaran 2 itu ditentukan untuk menghasilkan jadi yang di putaran pertama untuk menghasilkan 2 pasangan calon saja karena belum ada yang mendapatkan 50% lebih, lalu hasil suara di pilihan kedua itu untuk menentukan pasangan calon mana yang terpilih gitu. Nah, kalau yang di tengah ini saya gabungkan tadi surat suara model penggabungan yang presiden dengan DPR ini pakai sistem preferensial. Jadi yang membedakan yang kolom pertama sebelah kirinya itu nggak ada nomornya. Jadi yang sebelah kiri itu untuk pemberian nomor oleh pemilih mana pilihan pertamanya dan malah pilihan keduanya gitu. Ini sekali lagi ini hanya rekomendasi untuk bisa melakukan sistem pemilihan presiden 2 putaran, tapi hanya 1 pemilu dan 1 surat suara saja. Nah, kalau ini kita bisa bareng-bareng ini untuk ngejelasin atau ngasih lihat-lihat contoh-contoh surat suara di sistem proporsional daftar terbuka sama sistem proporsional daftar tertutup. Ibu Bapak, rekan-rekan sekalian, kalau yang berikutnya ini, sisa slide-nya ini hanya contoh ya, contoh jenis-jenis surat suara
yang ada di Indonesia dan di perbandingan di tempat lain. Nah, kalau ini contoh pemilu 2004 waktu itu istilahnya semi ya kalau bisa dibilang ya, karena pemilih memang diperbolehkan memilih calonnya langsung gitu ya sesuai preferensinya, tapi belum tentu kalau calon itu tidak melampaui bukan ambang batas ya, BPP waktu itu istilahnya, maka dia yang terpilih gitu. Sehingga sistemnya disebut semi terbuka. Nah, ini berikutnya contoh di pemilu 2014 dan di 2019 ya di mana kita bisa, kalau ini kan sudah murni ya, murni proporsional. Jadi pemilih bisa memilih langsung calonnya dan juga diberikan kesempatan kalau misalnya mau pilih partai dan pilih calonnya juga boleh, pilih partainya saja juga boleh gitu. Di pemilu 2019. Nanti kemudian kursinya untuk siapa ya? Untuk yang mendapatkan calon yang mendapatkan suara terbanyak. Ini contoh-contohnya. Lalu ini juga terbuka ya, sama surat suaranya besar. Yang kiri Denmark, yang kanan itu El Salvador. Nah ya, jadi bahkan di sini ada fotonya ya, Sep ya? Iya, foto calegnya. Jadi kayak sistem pemilu kita, daftar terbuka, tapi ada fotonya juga dan berwarna gitu. Ya. Ini lalu ini kalau contoh surat suara yang tertutup, ini ketika pemilu 55 ya, hanya ada tanda gambar partai. Nah, ada cukup banyak juga partainya, ada tanda gambar partai. Nah, tadi kan salah satu signifikansi dari ballot paper itu adalah artefak sejarah. Jadi kita bisa melihat sejarah juga dari sebuah kertas surat suara. Ini pemilunya tertutup ya, waktu itu kita dengan sistem tertutup. Lalu ini ketika pemilu Orde Baru hanya ada 3, 2 ya, satunya golongan karya. Bukan satunya partai. Bukan partai di era Orde Baru. Ini pemilu 99, ada 48 partai politik, waktu itu juga kita masih tertutup ya, memilih partai. Ini di Nicaragua ya, Ustaz ya? Iya, betul. Ini pilih partai juga, tapi menyajikan daftar calegnya gitu. Ya. Jadi yang nah, atas. ini kalau di pemilu 99 itu kan daftar calegnya ditempelnya di TPS ya. Betul, ya. Ditempelnya di TPS. Nah, kalau ini kita disajikan nama calegnya ada, tapi yang kita pilih itu partainya. Partainya aja, iya. Yang lingkaran itu buat tempat memilihnya. Iya, buat menandainya. Iya. Ini di Thailand ya, Sep? Ini di Kamboja. Oh, sorry, di Kamboja. Ini juga tertutup. Tertutup, ya. Memilih partai, ini contohnya. Jadi surat suaranya kecil ya, kalau kita lihat dari sini. Lalu ini ada lagi contohnya. Nah, ini di Albania, ini dia menggunakan sistem paralel, jadi menggunakan 2 surat suara, mereka membagi kursi parlemennya. Saya nggak tahu persis jumlahnya, tapi yang kiri itu sistem distriknya, jadi yang ditonjolin itu nama calonnya, dia pakai pluralitas, bawahnya ada nama partainya, jadi dia milih orang pakai sistem distrik. Yang kanan itu nama partai pakai sistem proporsional. Daftar tertutup berarti. Iya. Nah, kalau kita lihat tadi di keluarga sistem pemilu yang kategori mix, itu kan ada 2, ada yang MMP, ada yang paralel. Nah, bedanya apa? Kalau secara singkat, kalau paralel itu dia langsung dibagi 2. Jadi misalnya kursi DPR-nya ada 100, langsung dibagi 2, 50 untuk yang majoritarian, yang 50 lagi untuk yang proporsional. Nah, kalau yang sistem MMP, dia dihitung dulu. Jadi menghitung dulu suaranya secara proporsional, baru jadi dia per daerah pemilihan. Ini perbandingan ya, Sep? Iya, perbandingan. Jadi negara-negara ini memilih sistem paralel juga hasil dari kegelisahan dan pengalamannya. Jadi ada kebutuhan milih partai,
dengan daftar tertutup, ada juga kebutuhan milih daftar terbuka gitu, yang kemudian difasilitasinya melalui sistem pemilu, kebanyakan sih pilih pluralitas atau first past the post ya, ke sistem pemilu distrik gitu. Oke. Habis Ibu, Konsep nih presentasinya Iya, habis Ibu Bapak, udah. kita bisa lanjut ke diskusinya. Oke. Sekarang kita diskusi Ibu Bapak, kalau misalnya ada yang mau berkomentar, boleh langsung disampaikan atau bisa juga lewat kolom chat. Di sini, ntar ya, saya scroll dulu. Dari Mas atau Mbak Aksa ini model satu surat suara dalam pemilu serentak lebih menjadikan kotel efek lebih berarti, tapi tantangannya desain surat suara dan jumlah surat suara tidak sah yang akan membludak, sekaligus pencalonannya apakah closed list atau open list. Lalu dari Pak Hadar, ini kemungkinan ya DPR lebih condong untuk tidak memasakkan anggota DPR dan DPRD dalam pemilu serentak. Oke, Usep, Ibu Bapak sekalian, ada yang ingin berkomentar, dipersilakan. Atau Usep ada yang mau ditambahin lagi kalau ada yang kurang? Ya. Ini sih semakin, jadi awalnya tuh saya sih khususnya, cuman kayaknya juga Ninis ya. Awalnya kita ngira metode pemilihan surat suara ini simple lah pembahasannya, tapi pas lagi baca-baca semakin teknis dan malah semakin ragu untuk menentukan untuk menghasilkan kejelasannya gitu. Jadi Ninis juga ngasih buku judulnya Behind the Box ya, Behind the Ballot Box ya. Ya, Behind the Ballot Box. Nah, di situ juga dikasih tahu sih kita harus hati-hati menentukan sistem pemilu. Jadi kebutuhannya itu harus sesuai, harus ditentukan dan harus sesuai dengan konsep-konsep dari sistem pemilu yang ada. Lalu jangan kemudian yakin terhadap satu pilihan pemilu sebelum kita membandingkan semua sistem pemilu menyertakan pengalaman negara-negaranya, gitu sih catatannya ya. Dan internasional dia juga ada penekanan itu tuh. Jadi meskipun sebenarnya ada gejala-gejala yang udah jelas secara kasat mata, tapi dia masih terlalu hati-hati untuk kemudian menyimpulkan masalah yang ada di suatu negara dengan pilihan sistem pemilu itu apa iya dihasilkan oleh satu variabel metode pemberian suara gitu. Dia juga terlalu hati-hati untuk menyimpulkan ya, gitu. Oke, Ibu Bapak, ya kalau nggak ada kita nggak paksa ya, Sep. Kalau aku ini nih, karena banyak penyelenggara ya. Iya, banyak penyelenggara, penting banget untuk berani menyampaikan berani menyampaikan rekomendasinya gitu dari pengalaman selama ini gitu, untuk kemudian dibuat simulasinya atau modelnya sehingga apa yang terjadi atau pengalaman tidak mengenakan di 2019 itu nggak keulang gitu. Itu perlu sih untuk jadi untuk jadi bahasan kita hari ini, itu diskusi kita. Iya nih kata Pak Happy, ramenya nanti kalau sudah RUU-nya sudah dibahas. Betul Pak, jadi kalau RUU-nya dibahas emang akan rame ya. Dan akan panjang sih ya, biasanya tuh panjang tuh. Waktu pembahasan Undang-Undang Pemilu itu di DPR berapa ya? Sekitar 7 bulan, mungkin setengahnya membahas mau terbuka atau mau tertutup. Ini dari Mas Ferli Norman, dia lebih pro distrik sebab akan tahu jelas siapa yang mewakili suatu dapil di legislatif. Kalau sekarang tidak jelas, sebab banyak anggota legislatif yang mewakili dapil dan bisa mengelak bertanggung jawab ke dapilnya. Ya, itu ya tadi ya ada kaitannya juga memang ke pola representasi ya, Sep ya. Tadi dari sistem pemilu kita. Terima kasih Kak Lena, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Ya,
Ini menarik sih Nis, karena selama ini kan kita mungkin hanya melihat desain surat suara itu ya given aja gitu ya, bagaimana pembuat undang-undang itu yang kita terima gitu. Kita mungkin kurang banyak mendiskusikan bagaimana dampak dari desain surat suara tersebut terhadap misalnya kongruennya antara legislatif dan presiden, lalu dorongan terhadap kemudahan pemilih di dalam memberikan suara, akuntabilitas representasi dan lain sebagainya. Nah, tetapi juga yang nampaknya jadi kendala adalah kita tidak punya banyak waktu untuk mensimulasikan segala sesuatunya, sehingga kecenderungannya, contoh ya, kemarin di pemilu 2019 ketika kita pertama kali menerapkan pemilu serentak 5 surat suara, bisa dikatakan soal metode pemberian suara ini simulasinya tuh tidak ada gitu, karena kita seperti terengah-engah menyiapkan instrumen hukum akibat durasi waktu yang sangat pendek, 7 bulan, 4 bulannya membahas sistem, sehingga tadi pertimbangan-pertimbangan bagaimana agar desain metode pemberian suara itu menopang penguatan presidensialisme, lalu koalisi dan lain sebagainya, itu bisa dikatakan nampaknya hampir tidak jadi cerita gitu, atau tidak jadi bahasan di dalam pembuatan undang-undang kita. Nah, di sini nih ada Mbak Sekar gitu, tenaga ahli dari fraksi Golkar yang juga akan terlibat banyak dalam pembahasan RUU Pemilu. Menurut saya simulasi dan memilih opsi-opsi itu serta belajar dari bagaimana praktik-praktik di negara lain itu juga sangat penting, bahwa metode pemberian suara itu bukan hanya soal-soal teknis gitu ya, tetapi ternyata dia punya rentetan pengaruhnya pada sistem yang lain gitu, juga berdampak pada upaya kita mewujudkan sistem perwakilan yang sederhana gitu, atau sistem pemerintahan yang efektif. Nah, penjelasan USEP itu tadi menjahit itu, bahwa ini bukan hanya soal metode memberikan suara toh gitu, makanya dia bagian dari variabel sistem pemilu kan, karena sistem pemilu itu bagaimana suara dikonversi menjadi kursi, itu juga berdampak pada konversi suara menjadi kursi. Makanya kalau dia punya motif politik gitu, bisa saja desain surat suara itu didesain sedemikian rupa untuk menguntungkan kepentingan politiknya gitu. Jadi ini Pak Hadar juga komen nih, menarik untuk dilanjutkan dengan simulasi dan uji coba. Sekalian aja kali ya Pak Hadar kasih komentar buat kita ya, Nis. Iya. Oke. Gimana Pak Hadar? Oke, terima kasih teman-teman. Maaf ya, ini cuma sebetulnya mengikuti saja. Saya sambil nyetrika baju nih, sambil saya setuju bahwa format surat suara, kemudian bagaimana mencoblosnya itu memang punya faktor penting untuk kemudian bisa ikut mempengaruhi bagaimana orang itu memilih ya. Jadi apa-apa yang diupayakan oleh teman-teman Perludem ini baik sekali ya. Sekarang sudah mulai kita pikirkan alternatif ya, karena saya juga perkirakan bisa membantu kalau memang salah satu tujuan yang kita evaluasi daripada pemilu serentak kemarin itu belum berdampak secara nyata betul terhadap salah satu tujuan utamanya, yaitu penguatan dari sistem presidensil melalui pilihan yang satu bisa mempengaruhi pilihan yang lain dari para pemilih kita. Nah, jadi masuk atau melalui upaya rekayasa dari bentuk surat suara ini. Tetapi memang untuk memastikannya ya kita perlu lakukan simulasi ya, uji coba selanjutnya. Walaupun sebelum itu memang dengan adanya perubahan ini akan ada kebutuhan
semacam berubah juga cara para pemilih kita kemudian untuk menggunakannya. Misalnya tadi ada model yang tidak lagi kita melihat atau mencoblos nama foto para calon misalnya, karena ada usulan ya tinggal nomor-nomornya saja. Berarti kan itu ada perubahan yang berbeda sekali dengan yang selama ini bukan hanya surat suaranya terpisah sendiri-sendiri, tetapi juga dia pilihannya itu ya ada parpolnya sendiri, simbolnya, ada namanya sendiri, ada fotonya, misalnya begitu kan. Nah, kalau yang ini ya hanya nomor saja misalnya. Lebih sederhana, tetapi itu ada semacam ya lompatan atau perbedaan lah ya, yang itu butuh simulasi dan kesiapan pemilih kita juga untuk melakukannya untuk itu. Nah, tetapi ini ide-ide bagus menurut saya yang perlu kita lanjutkan dengan sampai ke simulasi. Dan kemudian sudah pasti kalau ini disatukan, maka prosedur-prosedur yang harus diselesaikan oleh para petugas KPPS kita itu menjadi berkurang. Kemudian ruang-ruang untuk terjadinya ketidakakuratan, di mana satu pilihan dengan pilihan yang lain itu ada angka pemilih yang berbeda, yang kemudian biasanya menjadi tidak sinkron, ini akan lebih dikurangi potensi itu terjadi karena dia sudah disatukan. Nah, kira-kira itu pandangan saya. Saya apresiasi sekali upaya teman-teman Perludem. Ayo diteruskan, nanti saya tinggal mengikuti saja. Terima kasih. Terima kasih, Pak Hadar. Ya, nyambung ke Pak Hadar ya. Jadi memang kalau kita baca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 kan terkait pilihan desain, MK tuh dengan tegas menyebutkan syaratnya ya. Bahkan nomor 1 disebutkan bahwa dalam memilih desain ini nomor 1 ini harus dibahas sejak awal supaya tadi ya siap disimulasikan gitu ya, misalnya ada perubahan-perubahan gitu, kita punya waktu yang cukup untuk melakukan simulasi secara menyeluruh. Jadi pemilih juga dapat informasi yang utuh gitu ya mengenai sistem pemilu, tidak ada kebingungan lagi dalam pemilih, penyelenggara pemilu juga tidak mengalami kebingungan lagi. Ini ada pertanyaan nih, Kak Usep, apakah sistem yang digunakan di Australia adalah STV ya, STV Single Transferable Vote, salah satu bentuk proporsional, apa bedanya dengan AV Alternative Vote, salah satu bentuk mayoritas, karena pada kedua sistem itu pemilih sama-sama menulis nomor urut sendiri. Ini saya coba jawab dulu ya, Sep, nanti Usep tambahkan. Dan ini kalau sudah yang, pernah ke Australia. Nggak ada hubungannya. Jadi kalau yang STV itu kan Single Transferable Vote, dia termasuk salah satu kategori sistem proportional representation. Nah, bedanya dengan AV, Pak Nofrizal, kalau AV itu kan dia termasuk mayoritas. Nah, di single transferable vote ini, dia jumlah kursi di daerah pemilihannya itu lebih dari 1. Jadi dia multi-member district. Nah, sementara yang di Australia kayak DPD lah ya. Jadi kalau DPD dia lebih masuk ke single non-transferable vote, Sep. Jadi kalau di STV itu dalam satu dapil kursinya kan lebih dari 1. Nah, jadi cara menghitungnya adalah biasanya dia menghitungnya itu pakai kuota drop. Jadi ini agak teknis ya. Jadi kalau cara menghitung kursinya kan ada 2 metode yang umum dipakai. Ada metode kuota, ada metode divisor ya. Nah, kalau metode kuota tuh kita kenal dengan istilah BPP. Jadi kita menghitung harga kursinya. Harga kursinya didapat dari jumlah seluruh suara partai yang ada di dapil itu ya dibagi dengan jumlah kursi yang disediakan. Nah, biasanya kalau yang STV ini pakai model kuota drop. Jadi dia plus 1, jumlah kursinya ditambah 1. Jadi caranya menghitung kuota biasa, tapi kalau di situ kursinya 8, maka dia pembaginya itu plus 1 gitu ya.
8 plus 1, jadinya 9. Jadi jumlah suaranya dibagi jumlah kursi plus 1. Nah, itu pakai kuota drop. Nah, lalu kemudian dia memang suara itu bisa ditransfer gitu ya. Jadi kalau ada kandidat yang belum bisa mencapai kuota drop tadi, dia dihitung lagi gitu. Nah, suara kandidat yang kecil itu bisa ditransfer ke yang suaranya berpeluang untuk dapat kursi. Nah, kalau alternatif vote bedanya dia karena dia majoritarian, kursi di dapil itu hanya 1. Dan dia tidak pakai model kuota itu. Itu sih sepengetahuan saya ya, Usep. Tuh. Lalu ini ada pertanyaan nih, Sep. Mungkin Usep bisa jawab. Proporsional terbuka dan tertutup masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Kalau dalam kajian Perludem, mana yang lebih ideal diterapkan di Indonesia? Nah, itu yang jawab Mbak Titia Ninis itu. Ketawa, nanti pada bingung kenapa pada ketawa. Mbak Titi itu kata Usep, Mbak Titi yang jawab. Usep nih nggak bertanggung jawab, dia yang megang sesi, dia yang saya kan sebagai megang sesi sambil moderator juga, jadi ya, baiklah. Mana yang paling ideal? Jadi ini saya ingin mengutip kembali kutipan yang kalau kata kawan-kawan tuh paling seneng saya kutip gitu. Tidak ada sistem pemilu yang paling ideal di dunia, itu kata Pak Andrew Reynolds. Jadi alhamdulillah kalau saya tidak salah kita ketemu Pak Andrew Reynolds itu 2012 ya Nis ya, ketika dia datang untuk studi soal sistem pemilu kan, atau 2011 waktu itu. Ya 2011 ya, difasilitasi oleh IFES gitu. IFES ya. Buku yang diedit oleh Pak Andrew Electoral System Design atau Desain Sistem Pemilu, sudah ada terjemahan bahasa Indonesianya. Nah, beliau bilang tidak ada itu sistem pemilu yang paling ideal. Sekali lagi, dalam memilih sistem pemilu itu adalah kita harus melihat konteks suatu negara. Yang ada itu adalah sistem pemilu yang cocok dengan tujuan apa yang ingin kita wujudkan. Kan tujuan dalam berpemilu itu dari kalau kita lihat pasca reformasi, bukan pasca, kalau kata Pak Ramlan itu di era reformasi, karena sekarang pun kita masih era reformasi. Penguatan sistem presidensil, lalu penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, penguatan keterwakilan perempuan, pendidikan pemilih, dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks itu, maka konteks tujuan itu yang harus kita refleksikan dalam sistem yang akan kita ambil, termasuk juga konteks sosial masyarakatnya, konteks politiknya, kultur politik masyarakat, yaitu menjadi pertimbangan. Tetapi kalau kita bicara soal pilihan sistem, yang penting juga adalah bagaimana kemudian variabel-variabel sistem itu kita laksanakan dan kita terapkan secara holistik gitu. Bukan berarti gini, 100% harus murni begitu, enggak, karena adaptasi dengan konteks lokal, kata Pak Andrew Reynolds, itu tidak terhindarkan karena dia mengkontekstualisasi dengan apa yang ada di dalam lokal suatu negara. Nah, yang jadi problem itu adalah ketika kita memilih sistem tetapi hal-hal yang mendukung dari sistem itu tidak dilakukan gitu. Misalnya kita memilih sistem proporsional tertutup, tetapi demokratisasi di internal partai tidak berjalan. Jadi makanya dulu ada, kalau kata Pak Didi, caleg jenggot atau kader jenggot. Siapa yang dekat dengan elit di partai, maka dia yang akan mendapatkan posisi kecil atau nomor urut kecil dan dia akan menjadi calon. Atau kemudian di sistem proporsional terbuka gitu. Nah, di dalam sistem proporsional terbuka, maka dia menyaratkan penegakan hukum yang efektif, lalu kaderisasi di internal juga jalan, sehingga penempatan nomor urut itu kompetisinya sehat. Kan kalau di kita tuh enggak gitu. Nah, jadi Pak, apapun pilihan sistemnya,
bagaimana kemudian kita konsisten untuk bisa mencapai tujuan kenapa sistem itu diberlakukan dan tidak melakukan deviasi-deviasi atau penyimpangan yang justru melemahkan tujuan itu untuk tercapai, itu yang perlu kita pilih gitu. Jadi apapun pilihan sistemnya, selama kita masih berusaha untuk menyiasati, mengakali, maka kita nggak akan pernah mendapatkan sistem yang bisa menjawab upaya kita untuk mewujudkan tujuan yang ingin kita capai. Jadi gitu kira-kira jawabannya, Nis, gitu. Karena kalau kata Pak Andrew Reynolds, nggak boleh tuh jawab bahwa ini adalah yang paling ideal, gitu. Iya, gitu jawabannya, Pak. Usep pada tambahan, Sep? Tambahannya setuju. Jadi ya memang ya, memang nggak bisa dipisahkan juga antara model pemberian suara ini dia tidak berdiri sendiri gitu ya. Tadi ada proses demokratisasi di internal partai politik gitu. Lalu juga saya pernah tanya ke Bang Jayadi Hanan. Waktu itu konteksnya kita diskusi soal sistem pemerintahan. Saya tanya, apakah kalau di sistem presidensial itu ya atau pemilihan umum langsung terbuka gini justru lebih memperkuat si calon gitu ya, si figur. Sehingga ideologi partai itu nggak terlalu menjadi yang utama gitu. Nah, jawabannya Kak Jadi adalah ya kita perlu diskusikan ini sebab atau akibat. Apakah karena partai politik yang memang sudah tidak ada tanda petik ideologinya lagi sehingga muncul figur-figur itu, atau sebaliknya gitu ya. Jadi ini seperti telur dan ayam sebenarnya. Mana yang duluan gitu? Partai duluan yang ideologinya sudah mulai memudar sehingga yang muncul ya calon-calon itu gitu ya yang bukan yang tidak organik dari partai, atau sebaliknya gitu. Jadi memang masih butuh riset yang panjang ya, tapi apa yang seperti dikatakan Mbak Titi tadi, sebenarnya di dua-duanya, di dua sistem ini, mau terbuka mau tertutup, memang proses kaderisasi internal partai politik perlu kita benahi. Nah, yang jadi masalah sekarang adalah ibu-ibu, bapak-bapak, dan rekan-rekan sekalian, mungkin masih ingat ketika hasil pemilu 2019 kemarin yang jelas-jelas cara menentukan calon terpilih adalah berdasarkan suara terbanyak. Calon yang sudah mendapatkan suara terbanyak bisa di tengah jalan diberhentikan oleh partai politik gitu, padahal jelas-jelas dia yang sudah dipilih. Kasusnya sampai panjang gitu ya, bahkan KPU sampai di DKPP gitu. Nah, ini kan menunjukkan bahwa memang belum ada demokratisasi di internal partai kita gitu, sehingga masih model yang seperti itu. Padahal jelas-jelas dia dapat suara terbanyak, sudah ikut pelantikan, sudah ikut gladi resik, besoknya mau dilantik, tiba-tiba langsung diberhentikan begitu saja. Jadi memang masih banyak kasus-kasus yang seperti itu. Gitu. Saya pada tambahan? Boleh bertanya, Mbak Ninis, dan komentar. Silakan Pak Nurdin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin mengomentari terkait dengan pengalaman kemarin di pemilu 2019, dan ini juga atas pendapat pribadi ya. Jadi kalau saya melihat kemarin kondisinya pemilu 2019 ini merupakan pertarungan bebas gitu kan. Di setiap caleg juga terdapat kerumitan oleh penyelenggara dan lain sebagainya. Karena yang saya lihat kemarin di pemilu 2019 kemarin kan semuanya juga ikut dirumitkan gitu. Misalkan dari sisi dari sisi pemilih juga dengan untuk memberikan hak suaranya itu melihat surat suara yang begitu besar dan banyak gitu kan. Kemudian dari sisi partai politik juga dia tidak bisa menjamin orang-orang yang menurutnya punya kapasitas gitu, karena kemarin kan caleg itu diberikan sepenuhnya untuk berkampanye, sehingga kemudian orang yang paling populer dan paling dalam kata kutip mungkin secara materi banyak kemudian itu cenderung bisa terpilih gitu, sedangkan orang yang punya kapasitas lebih, yang punya kemampuan
untuk mengelola negara ini justru sulit karena mungkin kurang modal, kurang populer dan lain sebagainya. Nah, mengutip bahasa Pak Didi juga itu yang tadi Bu Titi sebutkan terkait dengan kader jenglot dan lain sebagainya, saya kira bisa nggak kira-kira dibuatkan pola semacam tertutup, tapi memang proses rekrutmen dan pencalonan ini juga melibatkan publik gitu. Jadi partai tidak bisa serta-merta menaruh atau dengan sendirinya itu menyusun orang-orang yang nanti di dalam pencalekan gitu. Jadi melibatkan publik dari segi kemampuan, kemudian dari sisi kapabilitas dan lain sebagainya. Namun di surat suara itu hanya hanya terdapat partai gitu, sehingga kemudian pemilih juga dengan mudah bisa memberikan hanya partai. Kemudian juga tidak ada mudah bagi partai untuk melakukan ideologisasi ya terkait dengan partainya masing-masing. Karena kemarin kan banyak misalkan pemilih untuk DPR milih A, DPRD-nya milih B, partai B gitu kan. Nah, ini juga artinya sulit juga melihat orang itu apakah, kalau dulu kan mudah gitu. Orang itu orang ini berarti P3, orang ini misalkan partai ini gitu. Ya sulit diketahui karena memang pilihannya beda-beda gitu untuk PRA, DPRD B dan seterusnya. Nah, menurut narasumber Mbak Ninis dan Kang Usep seperti apa gitu? Kalau misalkan dibuat pola seperti itu, menghindari orang-orang yang dekat partai yang bisa masuk ke dalam pilihan, tapi juga dengan melibatkan publik dalam proses pencalonan. Itu saja, terima kasih. Silakan saya, sebelum dijawab Kak Usep, tadi ada satu orang lagi yang mau ikut komen, Pak Edi Saputra, Pak Askalani ya? Halo? Iya, Pak Edi Saputra. Iya, silakan Pak Askalani ya. Iya, kemarin. Atau Bang Nofrizal? Ini saya boleh Pak Nofrizal. Bang Askal, mikrofonnya belum dihidupkan, Bang. Hidupkan dulu. Iya, betul nih, Pak Edi Saputra itu Pak Askalani. Ya, oke. Iya. Ya. Atau Halo, Pak Nov. Ya, mohon maaf, saya bukan mau menyelak, tapi karena pertanyaan saya komentar saya mungkin menyambung dengan Nurdin tadi ya. Saya setuju ya dengan Pak Nurdin, kalaupun mau dibuat ya, tapi Titi kan udah bilang tadi bahwa tidak ada yang sempurna ya sistem itu. Tapi kalau yang pandangan Pak Nurdin tadi kan dibuat tertutup kembali begitu. Nah, tapi ini kan masalahnya begini, Pak. Kenapa kemudian kalau menurut saya ya, mohon dikoreksi. Kenapa kemudian kita kemarin itu sepakat akhirnya untuk membuat terbuka supaya benar-benar demokratisasinya itu benar-benar lebih tinggi lah derajatnya begitu katakan, supaya orang benar-benar rakyat itu memilih orang yang dia mau gitu untuk jadi wakil dia untuk duduk di DPR begitu atau di DPRD. Nah, tapi kemudian sebetulnya ini tidak diperlukan menurut saya kalau kita membuat sistem terbuka ini, kalau kita bisa membuat dengan sistem tertutup apabila rakyat itu jelas pilihan partainya secara ideologi, juga disebut oleh Pak Nurdin tadi. Nah, masalahnya kan sekarang partai kita ini nggak jelas ideologinya, membedakan rakyat itu mau memilih partai yang memperjuangkan apa sih sebetulnya. Jadi ideologi atau platform partai itu tuh apa sebetulnya? Seperti kalau kita lihat di Belanda itu misalnya ada partai binatang, misalnya. Itu benar-benar berkonsentrasi memperjuangkan hak-hak binatang. Lalu partai misalnya partai buruh misalnya gitu, itu benar-benar konsentrasi yang diperjuangkan ya, walaupun semua undang-undang ikut dalam voting, tapi perjuangan-perjuangan yang utama dari partai itu dilakukan sesuai dengan ideologinya masing-masing, sehingga rakyat dalam memilih, para pemilih itu yakin siapapun tidak masalah gitu orangnya yang akan duduk di DPR nanti, karena yang penting buat dia memilih partai itu gitu. Nah, soal nanti ada seleksi di partai sendiri melibatkan rakyat itu juga lebih baik lagi. Ya begitu mungkin komentar saya. Jadi mungkin pertanyaan saya buat
Mbak Ninis dan kawan-kawan, Mbak Titi dan Pak Haidar, mungkin bagaimana kita mendorong kembali atau apalah caranya gitu supaya partai-partai itu benar-benar memperjuangkan ideologi yang jelas gitu dari perjuangan partai politiknya. Begitu. Terima kasih. Ya, makasih. Silakan saya. Iya, saya coba nanggepin yang Pak Nov coba bahas ya. Jadi tadi ya, sebagaimana saya menampilkan grafik penurunan partai ID itu, bagi sebagian orang yang mengaitkan penurunan partai ID ini salah satunya karena pilihan sistem daftar terbuka, itu karena dengan dibukanya caleg, jadi partai jadi logo partai dan ideologinya berkonsekuensi untuk tidak diperhatikan gitu, karena di dalam rekrutmennya partai menekankan popularitas atau kemampuan finansialnya caleg. Iya sayang. Jadi dalam rekrutmen calegnya partai itu menekankan pada popularitas dan kemampuan finansial caleg, lalu pemilih juga melihatnya caleg yang disajikan oleh partai politiknya. Saat partai politik di dalam parlemen itu performanya buruk, kita nggak bisa mengevaluasi partai politik bersangkutan karena di pemilu berikutnya akan ada daftar yang bisa dirombak gitu, sehingga penekanan atau kritik terhadap perbaikan kelembagaan partai sama ideologi partai tidak dilakukan dari satu pemilu ke pemilu berikutnya gitu. Itu sih bagi yang mengaitkan ya penurunan partai ID dengan pilihan sistem daftar terbuka gitu. Oke, tadi Pak Askalani jadi mau bertanya atau berkomentar? Nah ini Mbak Sekar, ini kan berkaitan, desain ini kan berkaitan sama kalau diiakannya desain pemilu serentak nasional lokal ya Mbak Sekar. Jadi kalau pemilu serentak nasional lokal, jadi kalau pemilu serentak lokalnya itu memilih eksekutif provinsi sama DPD provinsi, itu desain surat suaranya yang paling kiri. Jadi di dalam satu surat suara ada pilihan calon gubernur dan wakil gubernur yang di bawahnya itu partai pengusungnya yang juga bisa langsung dipilih gitu. Begitu juga dengan pemilu serentak lokalnya bupati atau wali kota. Jadi di atasnya itu di dalam satu surat suara ada 2 pilihan jabatan politik, satu pasangan calon bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota, di bawahnya partai pengusungnya. Ini kalau misalnya yang mau kita pilih metode pemberian surat suaranya itu daftar tertutup ya. Jadi di sini cuma ada logo partai di bawah pasangan calon. Jadi bisa satu partai mengusung 3 partai. Ini kita berharap penghapusan ambang batas pencalonan ya. Jadi bisa seperti itu, di dalam satu surat suara kita bisa milih pasangan calonnya sama partai politiknya. Jadi nggak ada daftar calegnya. Begitu, Mbak Sekar. Oke, tadi Pak Edi udah Pak Bang Askalani silakan. Lebih itu ya, lebih ke tertutup ya, jadi ya kemungkinan lebih yang dijelaskan Usep tadi lebih ke untuk tertutup ya, Usep ya. Kalau untuk yang terbuka belum ada bayangan ya. Oh ada, kalau yang terbuka ada. Sebentar, saya lihatin lagi. Usep jangan gitu dong, harus berimbang. Oh iya. Masa Usep tampilin yang tertutup aja. Untuk Pak Haidar udah keluar loh. Kalau yang terbuka ini Mbak Sekar. Jadi kalau kita mau pertahankan daftar terbukanya, kalau surat suaranya terpisah antara surat suara pemilu eksekutif sama pemilu parlemennya. Pemilu parlemennya ini surat suaranya kayak gini Mbak Sekar. Jadi kita contohin surat suaranya pemilu Sri Lanka. Jadi di dalam satu surat suara
ada nomor partai, nama partai, sama lambang partai. Di sini yang terakhir, paling kanan itu kolom kita buat memilih, lalu memilih daftar terbukanya hanya disajikan nomornya saja. Jadi misalnya Mbak Sekar di nomor 1, ya dia contreng atau coblos nomor 1-nya sebagai bentuk pemilih untuk memilih Mbak Sekar gitu. Jadi kalau yang atas tuh milih. Atau bisa juga kalau kita mau menggabungkan pemilihan eksekutif daerah sama pemilihan parlemen daerah di dalam satu surat suara, ini jadinya seperti ini, Mbak Sekar. Jadi di dalam satu surat suara ada nomor urut nomor urut cakada sama cawakadanya. Jadi di sebelah kanan itu partai pengusungnya menyertakan lambang partainya, lalu di bawah itu nomor urutnya gitu. Nah, ini saya bikin macam-macam jumlahnya, bentuk kolom sama barisnya, itu buat menunjukkan berapa banyak partai pengusung dari cakada atau cawakadanya ini gitu. Yang nomor 1 itu cuma diusung 1 parpol dengan asumsi ambang batas pencalonannya dihapus. Nomor 3 itu diusung 2 parpol. Jadi kalau kita mau nyoblos capres ini, coblos capresnya atau nomor capresnya, coblos nama partai atau lambang partainya gitu. Nomor urutnya yang di bawah ini, nomor urut calegnya. Nah, kalau yang di nomor 5 ini diusung sama 5 partai gitu. Kalau terbuka begitu, Mbak Sekar, Mbak Titi, Mbak Ninis. Atau Bang Nofrizal ada komentar lagi? Iya, yang tadi belum ditanggapin, sorry. Oh, sorry, yang mana, Bang? Yang tadi belum ditanggapin komentar saya. Usep, bisa sekalian, Sep? Iya, setuju sih. Mendorong kembali ideologi partai. Iya, setuju sih, Pak Nov, kalau dicari masalah paling utamanya itu, ya kita punya masalah atau PR berat di partai politik ya. Tapi ya itu ini pembahasan kita kan fokus di metode pemberian suara karena kita mengasumsikan ini punya efek besar gitu tanpa harus mengubah ketentuan yang lain. Tapi kalau kita kembangkan pembahasannya dengan keterkaitan di undang-undang yang lain, misalnya kayak undang-undang partai politik, kita memang punya PR di soal transparansi dan akuntabilitas keuangan partai dan juga sumber pendanaan partai politik gitu. Lalu juga bagaimana partai politik itu sifatnya top down karena dibentuknya perlu uang dan perlu kantor dan kepengurusan nasional gitu. Padahal partai tertentu belum tentu bersifat nasional gitu. Misalnya itu juga soal rekrutmen juga kaderisasi, tidak ada penekanan di kelembagaan partai politik. Yang syarat itu kemudian sebagian di copy paste di undang-undang pemilu. Misalnya syarat pembentukan partai politik itu di copy paste di kepesertaan pemilu yang sehingga jadi peserta pemilu pun sulit juga gitu. Karena partai sifatnya top down, ya ideologi yang ada di masyarakat tidak tersampaikan secara bottom up gitu. Itu soal lain gitu. Nah, di soal metode pemberian suara ini berkaitan kalau misalnya kita tetap pilih daftar caleg, kita perlu mikirkan bagaimana agar di dalam pemilu itu partai tetap dipromosikan atau partai tetap punya punya ruang untuk punya ideologi gitu, karena dari surat suaranya, dari penyampaian kampanyenya, ya karena memilih caleg yang diperhatikan adalah personalisme dari individu caleg gitu, bukan kelembagaan partai politik gitu. Misalnya kalau kita bisa bandingkan gitu ya, ada partai yang ideologis melakukan kaderisasi setiap minggu atau setiap hari atau setiap waktu lah, bukan hanya musim pemilu. Tapi kan kerja-kerja ini seperti tidak diapresiasi melalui pilihan daftar caleg karena
apain sih kaderisasi, toh bisa rombak caleg berdasarkan daftar terbuka berkaitan sama popularitas dan finansial gitu. Partai lain yang tidak melakukan itu baik-baik saja, bahkan suaranya bisa lebih signifikan. Itu kan kebingungan saat kita mau mempertahankan daftar caleg, tapi juga mau mengharapkan ideologi dan kelembagaan parpol yang solid. Ya, terima kasih. Sama-sama Pak Nov, maaf Ya kalau mungkin nyambung sedikit Usep ya tadi berkaitan dengan soal partai politik kita yang mahal dibentuk karena yang memang harus nasional kan, dibuatnya harus secara nasional, harus punya kantor 100% di provinsi, 75% di kabupaten kota, 50% kecamatan, dan itu yang kemudian membuat tadi ya diskusi partai-partai yang mengakar itu nggak tumbuh gitu karena keterbatasan biaya gitu misalnya. Di pemilu menjelang 2019 ya Sep, kalau nggak salah sempat mau muncul ada partai hijau punya ideologi lingkungan gitu ya, yang pemahaman lingkungannya baik gitu, mengkampanyekan penyelamatan lingkungan, tapi kemudian mendaftar sebagai partai politik peserta pemilu terganjal masalah administrasi tadi, nggak punya kantor gitu di seluruh wilayah Indonesia gitu. Akhirnya ya memang partai yang menguasai ya pemodal kalau bisa dibilang. Nah dari ini mungkin diskusi selanjutnya ya, diskusi di topik selanjutnya, makanya berkembang ide memberikan lah dana negara untuk partai politik, walaupun dengan beberapa prasyarat. Kalau dari kajiannya KPK, LIPI, Pusako, Perludem, dan ICW, dan beberapa masyarakat sipil yang lain kan, oke kita tambahkan bantuan keuangan kita berikan lebih gitu partai politik, memenuhi prasyarat namanya sistem integritas partai politik, yang salah satu komponen adalah kaderisasi integritas dan pendidikan berintegritas. Karena ya masalah utama partai mungkin kalau ditanya mungkin uangnya nggak cukup gitu ya untuk melakukan kaderisasi yang berintegritas, pendidikan politik yang berintegritas gitu. Ketika puluhan pada waktu itu memang trennya tren partai kader gitu ya, partai anggota partai mau ya masyarakat umum mau nyumbang partai gitu, tapi sementara kesini rata-ratanya semakin sedikit orang memberikan sumbangan ke partai gitu. Jadi itu, tapi mungkin itu nanti lebih detail kita bisa diskusikan di topik selanjutnya. Ini tadi saya juga awalnya ngira ini pembahasannya simpel, jadi kita bisa banyak cover negara dan sistem pemilu dengan model surat suaranya, tapi sulit, termasuk juga soal tadi ya, kalau kita lihat pembagian sistem pemilunya di pohon keluarga besarnya sistem pemilu internasional IDEA, dia malah memasukkan sistem preferensial Australia itu varian dari sistem pluralitas mayoritas gitu. Jadi pilihan banyak dari daftar caleg itu untuk menagih atau meningkatkan sifat akuntabilitas dari calon terpilih di satu kursi yang diperebutkan gitu. Jadi tujuannya bukan untuk memproporsionalkan itu. Jadi sekali lagi kita sering terjebak sama satu variabel tertentu di dalam sistem pemilu, dalam hal ini bentuk pemilihan atau metode pemberian suara, tapi karena tidak menyertakan variabel-variabel lainnya, kita jadi tidak sesuai menyimpulkan sebenarnya ini masuk ke sistem pemilu mana gitu. Nah ini pentingnya itu kenapa juga kelas pemilu Perludem ini dibagi banyak ya kelasnya dengan variabel masing-masing variabelnya, karena kompleks banget sistem pemilu itu dan sering kita terjebak karena persoalan metode pemberian surat suara semata itu, padahal variabel-variabel yang banyaknya saling berkaitan gitu. Oke, terima kasih Usep. Ya, baik Ibu Bapak, Usep, Mbak Titi, teman-teman, terima kasih banyak. Terima kasih banyak sudah bergabung di kelas virtual kali ini. Ini kita rekam, nanti kalau yang ada tadi terlambat bisa lihat di YouTube channelnya Perludem. Sekali lagi terima kasih.
sudah bergabung di sesi kali ini. Insya Allah kita ketemu lagi hari Senin. Itu ambang batas, ya ambang batas ya. Nanti akan dibawakan oleh Heroik dan Usep. Bukan. Bukan. Ini sama Heroik kayaknya. Enggak, saya enggak. Intinya ada Heroik nanti membahas ambang batas. Pasangannya Dika. Iya. Kalian sudah mengikuti sampai jam 4 kurang. Maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.